Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi khalaqal ayyana la yuqalu lahu ayna wa khalaqal kayfa la yuqalu lahu kayfa wa khalaqal hadatsa la yuqalu lahu haditsa. Asyhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad amma ba'du. Ayyuhal muslimun wal muslimat ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Jemaah sidang subuh yang dirahmati Allah, pertama-tama sebagaimana biasa mari sama-sama menyanyi terpanjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, selalu kepada baginda Rasulullah, para sahabat, keluarga Nabi, tabi'in atau tabi'in, dan seluruh para alim ulama, mutaqaddimin, ulama mutaakhirin. Salam ta'zim dan tuan pertama sekali kepada pihak PKM Masjid, Tuan Imam dan Tuan Mufti, kepada saudara Danyo, budaya jamaah Danyo yang saya dulu dari Aceh Timur, khususan kepada PD Bupati Aceh Timur. Mudah-mudahan disehatkan Allah, diberi rahmat Allah, diberi syafaat oleh Rasulullah SAW. Kemudian kepada Ibu Uci, Wahab Walapan, dan kepada pihak kepolisian, pihak TNI yang hadir, mudah-mudahan juga diberi rahmat oleh Allah, diberi syafaat oleh Rasulullah SAW. Jamaah dirahmati Allah, mak ayah yang mudah-mudahan kita yang mandung akan Allah menuju ke dalam surga dan Naim. Karena khusus bagi jamaah dari Aceh Timur, lihat pahala yang Allah juga berikan. Karena sebagaimana yang tadi disampaikan oleh situ sahabat Nabi Muaz bin Jabal, hana amalan lain yang paling lihat pahala yang Allah juga kecuali amalan yang untuk ilmu. Maka kerana jamaah yang dari Aceh Timur khusus dan termasuk Inau, jamaah yang di daerah kampungnya, yang tambah langkah kaki kerana dihitung oleh Allah tambah pahala. Maka dari Aceh Timur yang hitungan ban motor, jadi 3 juta ban motor yang tambah pahala. Cina hitung juga yang padu 2 juta ban motor yang dari Aceh Timur itu tak pahala kerana yang so yang mudah sahabat Nabi Muaz bin Jabal dalam kitab Mau'izatul Mu'minin Ikhtisar Ihya Ulumuddin. Jadi anak surabu sebagaimana yang saya sampaikan gaji ronka Allah juga langsung kontan. Jadi gaji kon dari spend, kon dari harta, tapi pahala lain Allah. Mudah-mudahan mandung-mandung jamaah yang hadir dalam majlisnya diberkahi Allah, diberi rahmat oleh Allah Subhanahu wa taala. Waktu tuan hadirin menonton pada trip tuan berabang oleh Tuan Imam pada 20 menit kali ini. Dan mama dirahmati Allah untuk menelpon foto dan tegur dia. Cara tegur ni dan cuti nanya ini ada kalau ngomong yang berarti kali. Dengan maaf. Karena ngomong-ngomongnya menekan buka apanya ke telewati. Jadi insyaAllah kemudian dirawat. Ada ubah bahasa betul karena nyo nak putbol HP, nak putbol media. Kalau diikut nak luar bodi, nak nambah media, TikTok, nak Facebook, Snap, oleh hubungan dia ke nak dalamnya. Walau katanya umurnya mungkin 200 jamaah, tapi di luar ke terbero.
maka payah mengubah bahasa menjadi bahasa Indonesia. InsyaAllah mafhum bentuknya. Mafhum, InsyaAllah di rumah berbahagianya akan bertuang bersahabat dengan bahasa Indonesia. Di pagi yang berbahagia ini mungkin saya ingin sampaikan sedikit penyampaian yang agak menuju ke sejarah. Nabi pernah bersabda, "Waqtitu khamsan lam yu'tahunna ahadun minal anbiya'i qabli." Saya ini, kata Nabi, saya diberi 5 kelebihan, kata Nabi Muhammad, yang Allah tak beri pada Nabi lain. Allah tak beri kepada Rasul lain, Allah tak beri kepada Nabi lain. Jumlah Nabi tertuh 124.000, jumlah Rasul 300 dan riwayat lain 313. Cuman Nabi Muhammad saja yang diberi 5 kelebihan. Enggak Allah kasih ke Nabi lain, tidak Allah beri kepada Rasul lain, tidak Allah kasih kepada Nabi dan Rasul lain. Hanya kita bahas 5 Allah, kita tidak bahas 5, kita bahas 1 saja. InsyaAllah kita bisa mengambil i'tibar dari yang 1 ini. Nabi pernah menyebut, saya diberi Allah 5 hadiah, 5 kelebihan yang Allah tak beri pada Nabi lain. Salah satunya, ju'ilat li khairan umam. Apa kata Nabi? Kelebihan yang salah satunya, Allah jadikan umatku umat yang paling baik dari umat yang lain. Berarti kita ini disebut oleh Nabi umat paling baik di atas umat yang lain. Nabi Adam ada umat, Nabi Idris ada umat, Nabi Nuh ada umat, Nabi Isa ada umat, Nabi Musa ada umat, Nabi Ibrahim ada umat. Tapi umat Nabi Muhammad khairan umam, lebih baik dan terbaik dari umat yang lain. Ya, mari kita sebut contoh. Setelah baginda Rasul wafat, coba saya ingin bertanya, ada nggak di dunia ini agama selain Islam yang pernah menguasai dunia? Ulang dulu. Ada nggak di dunia ini, dari mulai Nabi Adam sampai nanti kiamat, agama selain Islam yang pernah menguasai dunia? Buddha tak pernah mereka menguasai dunia. Hindu tak pernah. Yahudi hanya minoritas. Nasrani paling ya daerah Eropa saja. Satu-satunya agama yang tercatat dalam sejarah dunia, diakui oleh sejarawan Amerika Serikat, satu-satunya agama yang pernah menguasai dunia, agama Islam. Kapan? Tepat pada tahun 711, ketika Portugis, Spanyol, Rusia, Amerika Serikat, Prancis bagian utara, Indonesia, Asia Tenggara di bawah kekuasaan Islam yang dipimpin oleh seorang jenderal terkuat bernama Tariq bin Ziyad. Siapa gubernurnya? Musa bin Nusayr. Islam masuk ke Spanyol, Portugal di bawah kekuasaan Islam, Spanyol di bawah kekuasaan Islam, Prancis bagian utara di bawah kekuasaan Islam. Satu-satunya agama yang pernah menguasai dunia. Bahkan sejarawan Amerika pernah berkata, andai Prancis kalau bukan bagian utara bisa dikuasai Islam, sungguh Islamlah satu-satunya agama yang menguasai seluruh dunia.
apa yang dipakai oleh orang Islam dulu sehingga menguasai dunia? Kekuatan apa yang dipakai oleh Islam dahulu sehingga Islam bisa menguasai dunia? Kalau negerinya orangnya umat, bedanya dunia gampang kita menguasai orang dunia. Berubah drastis dengan umat Islam hari ini. Berarti Rasulullah dititipkan oleh Allah umat terbaik di atas umat yang lain. Nah, ayo sekarang kita mau cerita. Saya mau sebutkan tokoh paling terkuat di Aceh. Kalaulah dulu dinasti Umayyah jenderal terkuatnya adalah Muawiyah bin Abi Sufyan, kalaulah dulu Turki jenderal terkuatnya adalah Muhammad Al-Fatih, itu daerah kekuasaan Turki, Madinah, Syria, Irak, Iran, Makkah, itu di bawah kekuasaan Turki Utsmani. Siapa jenderalnya, ulamanya? Muhammad Al-Fatih. Kalau di Aceh ada salah seorang yang menguasai Islam mulai dari ujung Aceh sampai ke Riau tahun 1607, yang saat itu dipimpin oleh anak kecil namanya Sulaiman. Nanti tahu? Pernah dengar Sulaiman? Menjadi raja umur 14 tahun. Lahir 1593, diangkat menjadi raja 1607, 14 tahun. Anak kecil hidup di Aceh namanya Sulaiman. Dia menguasai Indonesia hampir seluruhnya, setengah Indonesia dikuasai sampai ke ujung Riau, terus sampai ke sana. Anak umur 14 tahun namanya Sulaiman. Kaya nanti nang Sulaiman. Nanti nawinya yang dari Pak Abia pula hafalnya na referensi. Wah, itu punya pula hafal wajib na referensi. Itu termasuk murid yang anti yang pula hafal na referensi. Mandung na referensi. Bahkan manuskrip Aceh langsung. 14 tahun jadi raja, menguasai hampir setengah Indonesia, tapi ditutupi Belanda. Nah, ayo, tadi kita sudah bahas bagaimana Turki Utsmani oleh Muhammad Al-Fatih jenderalnya, bagaimana di Eropa Andalusia yang seorang jenderal yang memimpin namanya Tariq bin Ziyad, gubernurnya Musa bin Usaid. Rasulullah punya umat terkuat di dunia dan muncul 100 tahun sekali. Aceh pernah ada yang begitu? Ada. Siapa namanya? Sulaiman. Kaya. Gimana Sulaimannya? Ayo, saya mau bahas secara singkat saja. Mudah-mudahan dengan perjuangan Sulaiman ini menjadi iktibar bagi Woronyo yang digideyo kamu mulai mau pakai sama-sama dong. Undang saat itu kamu sih politik yang wajib itu pakai. Hanya itulah nak pakai dulu. Nekau jalan dulu depannya di Aceh rumah sih politik hanya pakai, mandung pakai. Padahal sama-sama kau ada bukti yang dalam politik. Ayo kita melihat bagaimana orang dulu hampir setengah Indonesia dia kuasai. Seluruh sejarawan Abu Hamka, Dr. Muhammad Said, Muktamar yang pernah diadakan di Medan bulan Maret tahun 1976, itu sejarawan seluruh Indonesia hadir di Medan, mengakui Aceh satu-satunya modal utama penyebaran Islam paling terkuat di Asia Tenggara. Aceh. Aceh. Kita ingin bertanya kekuatan apa yang dipakai oleh Sulaiman itu. Nah, kalau ingin lihat Sulaiman, coba buka manuskrip. Ada manuskrip namanya Safinatul Hukam karya Faqih Jalaluddin. Itu manuskrip itu di Abu Tanohabe, namanya Abu Tanohabe. Nah, itu buka manuskrip itu umurnya hampir sudah 300 tahun. Di situ tertulis
ada seorang raja dari Perak berarti Malaysia, namanya Sultan Mansur Shah bin Ahmad Perak. Dia diundang oleh ayahnya Sulaiman. Lalu lahirlah Sulaiman. Udah umur 7 hari baru lahir. Datang Syekh Raja Mansur Shah. Dia dibanjir akikah, pencicak. Apa kata Sultan Mansur Shah? Ini anak ini yang baru lahir ini kalau dia nanti sudah besar, dialah orang yang bisa membuat Aceh berjaya sampai terkenal di dunia. Ini yang membuat sejarawan mulai dari abad 15 sampai abad ke-17, 5 negara terkuat Islam di dunia. Pertama, Turki Utsmani, kemudian Agara di India, kemudian Isfahan di Mesir, yang keempat dan keempat yang terakhir Kerajaan Aceh Darussalam. Pertanyaannya, siapa yang memimpin Kerajaan Aceh Darussalam? Namanya Sulaiman. Setelah Sultan Mansur Shah dia pencicak Sulaiman, maka datanglah ulama besar namanya Syekh Muhammad Yamin. Maka dia kasih madu itu ke Sulaiman, kasih madu, dia kasih air zam-zam, dia kasih berbagai macam alat. Apa kata Syekh Muhammad Yamin? Ini anak ini kalau sudah besar nanti, dialah yang bisa membawa Aceh berjaya. Dan betullah doa ulama-ulama dulu. Akhirnya Sulaiman ketika menjadi raja, umur 14 tahun dia menjadi raja. Dia bisa membuat Aceh sampai kekuasaannya ujung Pulau Sumatera. Pulau Gede Riau, dia orang punangnya sampai di sana. Ayo kita buktikan ke daerah kekuasaan Sulaiman. Sulaiman itu Portugis masuk ke Malaysia tahun 1615. Ketika Portugis masuk ke Malaysia, maka daerah kekuasaan Malaka dikuasai Portugis. Sulaiman berangkat dari Banda Aceh menuju ke Duri, daerah Duri itu sudah berada di bawah kekuasaan Syekh Sulaiman. Lalu beliau datang langsung menguasai Johor. Johor itu di bawah kekuasaan Aceh, Kerajaan Aceh Darussalam. Ijak Syekh Sulaiman. Ijak Syekh Sulaiman dulu dia kuasai Johor. Setelah menguasai Johor, dia naik ke atas, dia kuasai Kedah. Itu peta, nanti bayang peta Malaysia. Nanti membuka peta Malaysia kan Pulau Sumatera. Coba nanti buka peta Malaysia itu. Syekh Sulaiman dari Banda Aceh dia berangkat, dia kuasai daerah kekuasaan sehingga orang masuk Islam di daerah Duri, masuk ke Johor, naik ke Kedah, turun ke Perak, langsung masuk ke daerah Nias. Tahun 1615 Portugis masuk Malaka. Ketika Portugis masuk ke Malaka itulah Syekh Sulaiman beliau berkata, ini kalau kita tidak kuasai Malaysia, sungguh orang Malaysia akan semua kafir, semua menjadi orang yang bukan Islam. Maka beliau masuklah ke kata Malaka. Apa yang terjadi pada 1617, 1615, Syekh Sulaiman kalah melawan Portugis. Dia punya cerita yang unik. Apa yang dilakukan oleh Syekh Sulaiman ketika kalah lawan Portugis? Punya dulu dia kata-kata roh lah kemarin. Punya mudah mama yang Finlandung ada lunan. Apa begitu? Enggak. Coba, ini yang unik. Perbuatan Syekh Sulaiman ketika kalah lawan Portugis sama seperti Muhammad Al-Fatih menguasai Konstantinopel. Kalah, dia pulang. Apa yang dilakukan Syekh Sulaiman? Beliau pulang ke Banda Aceh. Sampai ke Banda Aceh, beliau buat kebijakan.
Seluruh daerah kekuasaan Islam yang ada di kerajaan Aceh Darussalam buat masjid. Buat. Catatan ini saya baca pada manuskrip yang namanya Bustanus Salatin karya Syekh Nuruddin Arani. Itu baca cerita lagi, hana buku sejarah ayat. Buku sejarah Aceh Unonyo yang lekat dan didistorsikan oleh Belanda. Ada di baca sejarah Aceh. Jalur bacanya konkret dan otentik berasal langsung dari manuskrip karya Syekh Nuruddin Arani namanya Bustanus Salatin. Pulang Syekh Sulaiman ke Banda, apa kata beliau? Setiap daerah kekuasaan kita yang sudah masuk Islam buat masjid. Apa yang uniknya? Ada satu kesamaan yang diperbuat oleh Syekh Sulaiman dengan Muhammad Al-Fatih di Turki. Apa itu? Seluruh rakyat Aceh, kerajaan Aceh Darussalam, sunnah kalian berpuasa setiap Senin Kamis. Dibuat kebijakan, ditekan beliau. Kirim surat, kirim. Muhammad Al-Fatih ketika kalah melawan orang-orang Konstantinopel yang gurunya Hagia Sophia kan, Masjid Hagia Sophia kan kalau kamu kan, itu daerah Konstantinopel Nasrani mah. Berapa kali masuk Muhammad Al-Fatih gagal, beliau pulang, beliau suruh pasukannya puasa sunnah. Maka Syekh Sulaiman menyuruh pasukannya puasa sunnah. Ada 10 kebijakan mengenai dua yang kebijakan Syekh Sulaiman. Pertama, jangan pernah tinggalkan sholat. Itu sumber paling berbahaya, membuat kita kalah selama-lamanya melawan kafir. Ya, Syekh Sulaiman. Ulang dia dulu. Pertama, rakyat Aceh, kerajaan Aceh Darussalam, rakyatnya wajib sholat. Kalau tidak sholat, sumber kekalahan umat Islam. Kedua, jangan main judi. Main judi. Orangnya kan ada tapi itu di kampung ada judi. Man modern itu orangnya judi kan, kunci dengan kan? Aku dah judi lagi. Mudah untuk hari awal kita mencedung, ini apa dia dah tu waktu itu. Ya, jangan main judi, jangan minum arak, kemudian pula sedekah. Bahkan Syekh Sulaiman kalau setiap Jumat beliau ambil duit taruh di kantong. Syekh Sulaiman. Hantar aja ayo. Raja kita itu cukup baik. 10 kebijakan beliau itu diikuti seluruh rakyat dan beliau sangat sayang kepada rakyat. Mana tandanya? Beliau Syekh Sulaiman menyokong semuanya Jumatnya dengan gajah kuda. Dia pergi naik gajah, dia simpan di kantong. Syekh Sulaiman, Raja Aceh. Itu orang-orang nanti di jalan minta. Rajanya beri itu. Dia kasih. Kasih lagi. Sepanjang jalan beliau kasih duit. Makanya minyak tu orang Jumat yang rakyat miskin tak sunah juga. Yang kepikir boleh tea, kopi, teh, kamak mobil juga Jumat. Syekh Sulaiman. Sudah. Waktu tak banyak. Setelah beliau membuat 10 kebijakan, beliau buat agresi kedua, menyerang Malaka. Bunuh gagal kan? Gagal. Tahun 1615 gagal. Beliau berangkat lagi dari Nias, dari Banda Aceh. Beliau kuasai beberapa tempat di Malaysia, balik ke Nias. Dia nyom peta Indonesia, nyom peta Sumatera, Indo Malaysia, Indo Nias. Di sini Nias di ujung. Kenapa beliau kuasai Nias? Karena itu pintu terbuka lebarnya Portugis bisa masuk. Maka beliau kuasai Nias. Ketika beliau kuasai Nias, itu pasukannya berpuasa. Pasukannya berpuasa karena pripri lumayan. Yang perlu ikuti. Karena sumber kekalahan Islam urung mulai hanya semayang. Yang berbuka apa kalau ada belum nak ide, anak ide yang tahan semayang. Urung hanya semayang anak belum ide. Bagaimana? Karena dia saja dengan Allah menagih, pulang mengira. Mereka simpul dong kiranya.
Harap beruntung itu saya. Makanya minyak pemimpin anak semayangku, pemimpin anak semayang tetap anak sukses anak. Ya kan? Karena anak berubah babnya tetap pemimpin anak semayang tetap nangro aja. Nah ini pun Syekh Sulaiman. Apa yang terjadi? Tahun 1929 Iskandar Muda menyerbu. Syekh Sulaiman menyerbu Malaka. Tahun 1929 Portugis dari Malaysia berada di bawah kekuasaan Syekh Sulaiman, Kerajaan Aceh Darussalam. Coba kita kan sudah tahu kekuatan apa yang dipakai oleh umat muslim dulu sehingga mereka kuat, perkasa, gagah, alim, dekat dengan Allah. Kenapa bisa muncul seperti itu? Karena tokoh satu-satunya yang telah mengajari mereka ilmu pengetahuan. Siapa? Baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kenapa Muawiyah bin Abi Sufyan bisa menang melawan musuh di atas laut? Beliau pakai strategi perang Nabi. Apa perang Nabi? Salat hana istilah tinggal. Puasa tetap jalankan. Sedekah juga tetap jalankan. Muhammad Al-Fatih ketika datang ke Konstantinopel, hampir 3 kali beliau kalah. Beliau pulang ke kampung, beliau ajarkan pasukannya berpuasa dan sholat, lalu menyerang kembali Konstantinopel di bawah kekuasaan Muhammad Al-Fatih. Dan gurunya Konstantinopel ke Hagia Sophia. Nama Hagia Sophia itu Konstantinopel. Syekh Sulaiman dari Aceh Darussalam demikian juga. Orang yang gagah, alim, pandai dalam Quran, pandai dalam hadis, pandai berperang. Dialah satu-satunya yang membuat Aceh menjadi kerajaan terkuat di dunia nomor 5. Kerajaan terkuat di dunia nomor 5. Begitulah hasil sepakat muktamar di Medan. Seluruh sejarawan Indonesia hadir di Medan tahun 1979, sepakat Aceh menjadi negara kerajaan Islam terkuat nomor 5 di dunia. Tapi hari ini Aceh menjadi negeri termiskin dan terkorup nomor 2 di dunia. Benar kan? Mudah-mudahan termiskin pun setuju becu. Kena ada yang daya insyaAllah. Man pemacit daya pendek becu daya kau kan? Ilang perlu setuju. Tapi belum korup. Hanya korup yang dekat. Bapak itu dalam kita berapa itu dana otsus itu? Baru lihat. Rakyat Aceh 5 juta sekian. Satu pun tak ada. Betul tidak? Sudah kan? Sudah. Sama kan? Sudah ya. Karena waktu kita singkat. Sekarang kita mau bertanya. Syekh Sulaiman itu umurnya 14 tahun. Umur 14 tahun, punya kakak kandung namanya Putra Ratna Jauhari. Ayahnya Sultan Mansur Shah bin Sultan Abdul Jalil bin Sultan Alaiddin Riayat Shah Al-Qahar bin Sultan Ali Mubayyad Shah. Kalau begitu siapa Syekh Sulaiman ini? Ya? Negeri Sultan Ali Mubayyad Shah yang membuat alam pedeng pun di kerajaan Aceh Darussalam. Yang orang yang kalian alam pedeng, bendera alam pedengnya, yang Sultan Ali Mubayyad Shah pun. Dan yang membuat kerajaan Aceh jadi satu, jadi kerajaan Aceh Darussalam, Sultan Ali Mubayyad Shah. Ini ada kerajaan kan? Kerajaan Bidir, kerajaan Lamno, kerajaan Samudra Pasai. Itu siapa yang membuat jadi satu? Sultan Ali Mubayyad Shah. Jadi siapa nama Sulaiman? Saya ulang lagi. Syekh Sulaiman bin Sultan Mansur Shah bin Sultan Mansur Shah wafat jihad ketika melawan Portugis di daerah Sumatera Barat. Beliau wafat lebih cepat. Bin Sultan Abdul Jalil bin Sultan Alaiddin Riayat Shah Al-Qahar bin Sultan Ali Mubayyad Shah bin Sultan Trokedeh Wati Gande, yang paling ujung Sultan Muhammad Shah dari Turkistan. Kakek daripada Syekh Sulaiman adalah Sultan Mahmud Muhammad Shah dari Turkistan, keturunan dari Iskandar Zulkarnain. Kalau begitu,
siapa nama Syekh Sulaiman yang sebenarnya kita tahu hari ini? Beliaulah yang bernama Sultan Al-Imam Al-Adil Iskandar Muda Mu'utala. Siapa nama asli secara muda? Syekh Sulaiman. Ketika lu baca sejarah, buku sejarah orangnya, hanya merumpok nanya. Ketika ada buat kitab manuskrip, karena ada bukti orang Sabtu dan buat pada ayah dan tuan kitab manuskrip Aceh, merumpok nan asli Syekh Sulaiman. Tapi Iskandar Muda. Siapa namanya? Sulaiman Mu'utala. Dari mana saya dapat? Dari kitab Qaulul Muta'alam Aceh Iskandar Muda. Nyomak lenyo ayah dan buku khusus judulnya Wasiat Sultan Kerajaan Aceh untuk Anda orang Aceh. Nanya. Lagi mah turun Jawa, berarti kena untuk Aceh. Di situ saya letakkan 10 nasihat Iskandar Muda. Kalau nasihat Iskandar Muda langsung dan merumpok dari manuskrip, beliau itu kerja untuk tim tuan, beliau 4 buku Wasiat Sultan. Termasuk Sultan Iskandar Muda mengatakan Aceh wajib ahlus sunnah wal jamaah, kon wahabi, kon syiah, kon khawarij, kon murjiah, kon qadariyah, kon mu'tazilah, dan kon Ahmadiyah. Ahlus sunnah wal jamaah. Nyo bukti bahawa hai kerana guru-guru kerana yang bantu kena, yang mudah-mudah model bid'ah, yang mudah-mudah menyangkan diri bid'ah, yang terlalu mengawai kamu katrik ahlus sunnah wal jamaah. Mazhab Syafi'i dan bertasawuf kepada Imam Junaid Al-Baghdadi. Kesepakatan seluruh ulama Aceh pada kerajaan Aceh Darussalam. Mak ayah belum kena pegang Pak Dolan. Dulu Aceh pernah menjadi kerajaan Islam terkuat nomor di dunia. Siapa yang membuat itu? Seorang anak kecil umur 14 tahun, namanya Syekh Sulaiman atau Sultan Al-Imam Al-Adil Iskandar Muda. Nah, baik, sebagai penutup saya ingin sampaikan, kenapa sih orang dulu bisa kayak itu, teman-teman? Benar? Burung awai mah punya sakit, yang tinggal dekat Muhammad nak boleh. Ya, untuk mungkin lagi. Nunggu mental dekat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Acih nu praktek doa ni nunggu ni. Udah mungkin haki atau sakit perut betul dan doa kan sakit boleh. Nu baca ke Muhammad mental. Anak boleh. Walaupun terkeluar itu nak boleh. Bahkan awal keramat 3 kan boleh. Buruknya terbaik dan hana boleh. Ya? Anak Umar bin Khattab, Ibnu Umar bin sakit hati. Beliau masuk dia. Beliau sebut, ya Rasulullah, ya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Boleh. Ada itu boleh non tu bilah itu contoh pada orang sakit perut atau bilah lagi. Dekat juga Muhammad boleh. Dia payah hati nak kata oleh hatinya. Ya dunia tapi apa boleh. Kan salah doa salah diri dia perut mantau na yang haru boleh mantau na yang haru mata dia memang tapi dia orang yang haru yang kenyang yang menyebabkan kita tidak keramat lagi. Berbuka apa sih yang membuat Sultan Imam Al-Adil Iskandar Muda begitu kuat, gagah dan membuat Aceh ini berjaya menjadi kerajaan Islam terkuat di dunia nomor 5? Apa yang membuat Sultan Muhammad Al-Fatih membuat kerajaan terkuat nomor 1 di dunia, Turki Utsmani kekuasaannya daerah Madinah, Mekah, Iran, Syria dan seterusnya? Apa yang membuat Tariq bin Ziyad menguasai masuk ke Eropa, Portugal, Prancis, Amerika, Rusia di bawah kekuasaan Islam? Kenapa orang dulu bisa sangat kuat? Mereka pakai metode baginda Rasulullah SAW. Apa metodenya? Simple saja. Hablum minallah. Ciptakan hubungan dulu dengan Allah. Kalau sudah, baru hablum minannas. Ciptakan hubungan dengan manusia. Urutnya tadi hablum minannas. Tentu Pak, kalian boleh tinggal. Annya nak ada hak benar tu. Nah yang mak tadi betul. Yang benar tu. Baca kata roh dia mengupi. Nyuk salah dia dah buku dia hak benar je baru hak benar Allah. Pada hak benar Allah punya kata betul. Yang baru hak benar Allah.
Tu mah belang raihan tu. Belang raihan. Kata muka belang kan? Dunia katru dah banjir. Ni bukan anakku ya Allah belum pulang kabrona. Patah banjir pulang Allah. Bukan mati sukses kerana pulang Allah yang dia sebut dia orang itu. Nah, dah sudah sampai sini saya ingin sampaikan bahawa ada pelajaran penting di balik apa yang saya sampaikan ini. Pelajarannya kalau kita ingin maju, kampung ini ingin maju, Aceh ingin berjaya lagi, saya jangan pernah lupa hablum minallah dan setelah itu baru hablum minannas. Baik, terakhir ingin sampaikan kesan dari Fitrah Ulama Kerajaan Aceh Darussalam dan beliau Syekh Muhammad Abbas atau Tengku Cik Utakarang. Benar? Syekh Muhammad Abbas atau Tengku Cik Utakarang yang di Mekah Kabuletik dengan Syekh Nawawi Al-Bintani. 4 buku Tengku Cik Utakarang menyonjak Banda Aceh yang langsung arah kantor camat dan penduduk. Terus ke kantor camat, tanya Pak Camat, Pak Camat, 4 buku Tengku Cik Utakarang itu 4 dan untuk arah. Lampung Ligu ya, Lampung Ligu nanti. Kamu nak apa yang dia orang tidak malah juga benar. Yang mana kan? Apa kata beliau? Siapa beliau? Beliau ulama raya Kerajaan Aceh Darussalam generasi terakhir. Sebelum Tengku Cik Didiro. Tengku Cik Didiro ini murid beliau. Apa kata beliau? Kalau anda orang Aceh mau kembali lagi Aceh ini ke zaman dulu, mau kalian buat lagi Aceh ini seperti dulu dalam kitab beliau Tazkirah Rakidin, beliau berkata, kalian harus mengembalikan semua perkara kepada Al-Quranul Karim. Anak berbuat, kedih boleh. Puan mendung kedih. Kudih, kedih mati, kedih harta, kedih jabatan, kedih. Yang kedua, jangan lupa sunnah Rasulullah SAW. Yang ketiga, betuo jasa Raja bin Awad. Menanlah pesan kunci kita karang dalam kitab beliau Tazkirah Rakidin. Jadi nantinya dapat kita sampaikan. Nulang dia tu dia buat ewo tu. Kita yang yang put nama nama penyata ulama yang benar. Inti yang kedua pegang rumahnya adalah luruan pribadi. Mari sama-sama ayo kita buat erat lagi hubungan kita dengan Allah dan jangan lupa buat erat hubungan kita dengan manusia. Mudah-mudahan dengan kegiatannya safari subuhnya juga termasuk amalia membuat hablum minannas. Jadi penerima buku yang mudah menonton menghadapi mencoba dia tahu tadi ya pintu yang dah akan siapkan. Yang lalu nu baca. Mana tu ben pasal kamu dulu. Nyo bayar dong. Pakai karena dekat urunyo urung hanufum ni. So sekadar muda dan buku mentah wasiat beliau. Anda jangan dengan dia beliau jangan apa baru bayu. Kawan aku, jadi sengaja pokoknya aku butuh dengan mandung agar kita butuh semangat tu rasa bahasa. Insyaallah, mudah-mudahan kita doa kepada Allah, cucu-cucu kita nantilah yang menjadi ulama besar, yang menjadi raja-raja besar, yang akan memperjuangkan Aceh ini sama seperti yang pernah diperjuangkan oleh Iskandar Muda. Mudah-mudahan mak ayah dan dua anak imah nyuki penonton yang dapat kita sampaikan mudah bermanfaat. Wallahu a'lam bishawab. Usikum binafsi bitaqwallah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim.